Ya, kita akan membahas tentang urinary tract infection. Beberapa subtopiknya adalah definition, definisinya, epidemiologinya, dan apa saja patogen penyebabnya. Ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Alhamdulillah, semoga kita bisa melanjutkan ya dengan membahas hal-hal yang belum kita bahas sebelumnya ya, masih yang sudah kita bahas diantaranya mikro secara umum, kepentingannya dalam klinis ya, kemudian uh, pneumonia ya, PAP kita sudah bahas, kemudian terapi untuk bakteri gram negatif yang multidrug resisten kita sudah bahas guideline ITSA. Tentang itu ya, kita saat ini membahas tentang UTI. Referensinya kami ambil di beberapa textbook yang bisa menjadi referensi kita di mikrobiologi klinik ya, dari Bailey, dan Mahon, dan Struter, dan dari jurnal utamanya ini yang kami ambil dari Nature Reviews Microbiology 2015. Sebenarnya ada review yang terbaru ya, baru rilis 2024 bulan September kemarin, tapi masih belum bisa akses ya. Outline-nya kan kita bahas yang pertama epidemiologi, kemudian klasifikasi ya, definisi, kemudian patogenesis dari UTI itu sendiri dan agen penyebabnya. Ini case yang sebagai pembuka kami buat cantumkan di sini dari Mahon ya. Ada satu kasus yaitu seorang perempuan berusia 26 tahun dengan keluhan ini ya, berkebih lebih sering, kemudian nyeri, kemudian ada berwarna kemerahan dan nyeri punggung bawah yang sangat berat ya. Dan demam dengan nadi yang meningkat, namun pemeriksaan yang lainnya tidak ada permasalahan. Kemudian ada riwayat dia ini pernah sebelumnya ada ya ISK 3 dan 7 bulan sebelumnya, sebelum ini ya, sebelum dia datang ini. Kemudian sudah berikan ampicillin waktu itu tapi tidak membaik dan baru bisa membaik ketika sudah diberikan nitrofurantoin dan doxycycline. Kemudian dirujuklah ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan dan ternyata ada penurunan kesadaran. Diikuti penurunan darah, tekanan darah yang menurun ya, dan didiagnosislah sepsis dan diperiksalah urinnya, ternyata dan juga darahnya, dari darah lengkapnya ada peningkatan sel darah putih, dan dari urinnya juga ditemukan darah pH-nya 6,5. Kemudian dilihat secara mikroskopis ada gambaran bakteri ya. Kemudian ditanamlah di media kultur dan ada didapatkan pertumbuhan koloni bakteri 100.000 atau 10 pangkat 5 CFU per mililiter, dan hanya tumbuh di sheep blood agar saja. Sedangkan pada McConkey-nya tidak tumbuh. Dan dilakukan pewarnaan dan ternyata gambarannya adalah gram positif Coccus yang bergerombol dan diidentifikasi sebagai Staphylococcus aureus, dan ternyata kultur darahnya pun sama. Ini kasusnya cukup menarik ya karena dia khas, yaitu perempuan ya. Ini memang satu faktor risiko yang meningkatkan kejadian ISK memang ya. Dan produktif, usia produktif. Kemudian ada recurrent. Jadi dia beberapa kali mengalami ISK dan ini berulang, dan munculnya kumannya cukup mengejutkan ya, tidak biasa kita dapatkan sebagai kuman yang menyebab ISK yang simple ya atau uncomplicata, yaitu Staphylococcus aureus. Dan kemungkinan Staphylococcus aureus ini bisa didapatkannya dari awalnya dari aliran darah, kemudian
masuk ke saluran kemih gitu ya. Jadi ada kemungkinan kasus ini adalah yang descending UTI. Kalau kita lihat ya atau seperti yang kita tahu bahwa UTI ini adalah suatu komplikasi yang sering terjadi pada pasien diabetes ya, kemudian pasien gangguan ginjal, kemudian transplantasi ginjal itu kalau terjadi UTI sering disertai juga dengan bakteremia dan sering juga mengalami suatu rekurensi. Kemudian kalau ada suatu abnormalitas secara anatomis maupun neurologis, maka eh, ini juga sebagai faktor risiko yang bisa meningkatkan komplikasi berupa UTI ini. Kemudian secara kejadian ya bahwa penyebab sepsis yang disebabkan oleh bakteri gram negatif ini adalah paling sering adalah penyebabnya UTI. Kemudian separuh dari HAI, Healthcare Associated Infections, itu disebabkan oleh CAUTI ya, urinary catheter induced. Jadi pada epidemiologi ya, ini ada satu penelitian yang ini saya ambil dari Mahmud. Kalau dari penelitian ini meneliti secara kelompok umurnya seperti pada gambar ya. Jadi memang sebagian besar subjek adalah usia dewasa tua ya, di atas 60 tahun, laki-laki dan perempuan. Kemudian di rumah sakit rujukan tersier ya, teaching hospital dalam 1 tahun. Ternyata kejadian infeksi ini banyak mendominasi pada 20 diagnosis terbesar ya pada eh, kejadian masuknya seorang pasien di IGD gitu ya, di rawat inap. Dan UTI kalau kita lihat ya di perempuan sebagai penyebab terbanyak nomor 2, sedangkan pada laki-laki terbanyak nomor 4. Ya. Jadi cukup harus kita perhatikan kejadian ini. Walaupun pada kenyataannya ISK ini banyak disepelekan biasanya. Banyak disepelekan, tapi kalau sudah terjadi sepsis baru kita bingung. Ini kalau secara angka kejadian sesuai usia, kalau di sini gambaran yang warna biru ini adalah laki-laki ya. Kemudian yang warna merah, agak merah muda ini adalah perempuan. Kalau kita lihat pada usia di bawah 1 tahun ya, memang lebih sering kejadiannya pada anak laki-laki ya, anak bayi yang laki-laki dan terutama yang tidak disirkumsisi. Itu ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau tidak disirkumsisi, anak usia di bawah 1 tahun ya atau infant itu memiliki risiko terjadi ISK 12 kali lebih besar dibandingkan yang dilakukan sirkumsisi di usia di bawah 6 bulan. Jadi ini memang lebih tinggi daripada perempuan. Kemudian setelah melalui fase infant, ya, dia kejadiannya menurun drastis dan sampai dengan usia 50 lebih, ya, 55, 56 sampai dengan 60-an. Yang ini adalah kita ketahui kejadian BPH itu meningkat sehingga bisa menyebabkan suatu orostasis, mengganggu suatu pembuangan dari urin pada pasien laki-laki sehingga menyebabkan peningkatan bakteri urea ya, kejadian adanya bakteri pada urin. Belum tentu ISK ya. Jadi bakteri uri ini belum tentu ISK dan paling sering memang asimptomatik bakteri uri. Tapi bisa juga terjadi ISK. Kalau pada perempuan ya, pada perempuan di usia-usia balita ya terutama ini memang dia ada kejadian ISK biasanya memang karena memang dia perempuan ini pada anak-anak apalagi ya, karena secara anatomis dekat sekali antara uretra, orifisium uretra dan mohon maaf anus.
Sehingga pada perempuan, apalagi usia yang belum eh, apa ini mencapai 5 tahun terutama, ini mudah sekali terjadi suatu ISK ya, apalagi memakai popok begitu ya, memakai pampers sehingga bisa menyebabkan suatu ISK. Kemudian kemudian angka kejadiannya menurun, dia stagnan di bawah. Kemudian ketika dia sudah menstruasi ya, usia usia menstruasi dan adanya kejadian nikah ya, nikah dan secara seksual aktif, ini ada kejadian ISK di masa hidupnya. Dikatakan perempuan hampir 50% pernah mengalami ISK dalam fase masa hidupnya. Ini gambarannya. Jadi secara anatomis dan fungsional juga sangat berpengaruh ya dalam angka kejadian ISK. Sorry, bakteri uri ya. Kemudian ketika terjadi menopause, ya, menopause usia-usia 50 lebih juga, tahun 60-an, angka kejadiannya juga meningkat. Karena angka kejadian bakteri uri ya, meningkat karena secara anatomis pelvis perempuan juga akan berubah ya ketika sudah terjadi menopause dan hormonalnya menyebabkan bakteri-bakteri flora normal yang ada di area uretra itu berubah ya, sehingga bisa menjadi bakteri uri. Sepertinya cukup simpel ya ini diagramnya sangat membantu kita untuk mengetahui patogenesis atau suatu prevalensi ya suatu bakteri urea pada laki-laki dan perempuan sesuai dengan kelompok umur. Ini saya ambil dari Mahon yang tadi dari Strutter. Ini juga hampir sama ya. Kalau tapi di sini membedakan ya. Kalau di sini bakteri uri, kalau di sini sudah infeksi. Jadi dia membedakan antara bakteri dan infeksi. Sama. Jadi pada ya, ini perempuan ya, yang X ini perempuan, sedangkan yang O ini adalah laki-laki. Bakteri uri akan meningkat di usia 60 ke atas. Dan kalau pada ISK yang benar-benar ada gejala terutama ya, itu laki-laki nantinya akan menyelip ya, akan lebih tinggi dibandingkan perempuan karena adanya BPH terutama. Perempuan juga naik tapi tidak sesignifikan laki-laki ya, pada usia di atas 60 tahun. Dengan pada anak-anak ini gambarannya dia bertambah usia kejadiannya semakin menurunnya. Ini gambaran terutama pada laki-laki yang sirkumsisi tadi saya sampaikan ya. Kemudian kita kalau melihat klasifikasi dari UTI, ini ada beberapa berdasarkan lokasinya. Ya, lokasi terjadi UTI-nya ada yang upper dan lower. Upper itu di ginjal itu sendiri, ya, parenkim ginjal dan di ureter. Kalau ini pielonefritis, kalau ini adalah ureteritis. Ya. Kemudian lower ini pada bladder ya, apa ini kandung kemih, vesika urinari atau disebut sistitis pada infeksinya. Kemudian prostat, walaupun prostat ini bukan urinary tract sebenarnya, ini lebih ke genital tract ya. Tapi prostat ini juga di beberapa textbook digolongkan sebagai UTI yang lower, disebut dengan prostatitis ketika terjadi infeksi. Dan uretritis. Uretritis ini biasanya pada infeksi yang menular ya, seksual, uretritis. Baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan kalau dibagi berdasarkan kejadiannya, ada yang single episode dan ada yang recurrent episode. Single itu satu kali infeksi kemudian tidak berulang kembali. Ada yang menggolongkannya dalam range waktu 14 hari. Ada yang menggolongkannya dalam 8 bulan. Ada beda-beda ya. Tapi kalau di sini penggolongannya ada single dan recurrent itu sama sih. Kalau recurrent dia terjadi setelah ada ISK, kemudian terjadi lagi suatu bakteri uri. Tidak selalu ada gejala. Jadi ada rekurensi adanya bakteri uri dan ada di recurrence episode ini bisa relapse
Jadi bakteri yang sama atau sering disebabkan ini bakterinya dia sembunyi ya, biasanya bisa di prostat ya, atau bisa di apa ini ginjal itu sendiri biasanya bisa terjadi relapse dengan bakteri yang sama atau reinfeksi. Jadi terjadi suatu infeksi yang berulang tapi kumannya berbeda, reinfeksi. Kemudian kalau dibedakan berdasarkan kompleks atau tidaknya, simple atau dia kompleks, ini ada dua ya, uncomplicated. Biasanya disebutnya kalau kemarin kita bahas ya di guideline ITSA itu uncomplicated cystitis gitu ya. Tapi kalau complicated dia di ITSA itu sampaikan ada complicated UTI. Jadi agak berbeda secara tata bahasanya. Uncomplicated dia dibatasi sistitis. Tapi kalau di sini di beberapa textbook dia tidak seperti itu sih. Uncomplicated UTI dan complicated UTI. Bedanya uncomplicated ini tidak ada gangguan secara baik anatomi maupun fungsional dan termasuk juga neurologis ya. Jadi tidak ada eh, suatu gangguan secara fungsi normal. Jadi intinya kalau uncomplicated ini kondisi urinary tract-nya itu normal dan tidak ada dipasang alat, ya. Tidak ada instrumentation, baik itu kateter Foley ya atau kateter yang langsung ke ginjal ya. Nefrostomi itu eh, termasuk instrumentasi. Itu tidak ada pada uncomplicated. Sedangkan untuk complicated minimal ada satu atau lebih gangguan baik itu secara anatomis atau fungsional atau terpasang alat ya baik invalid catheter ya atau dia ada prosedur urinary sebelumnya ya pernah operasi mungkin ya contohnya atau juga neurologis. Biasanya ada apa ini eh headernya dia tidak bisa menahan kencing ya atau dia kesulitan untuk mengeluarkan kencing sehingga dibantu kateter yang dia dipasang secara uh, periodik gitu ya. Itu masuk complicated. Nah, sedangkan untuk bakteri uri itu dibagi menjadi asimptomatik bakteri uri. Jadi adanya bakteri di urin yang dia signifikan ya 10 pangkat 5 CFU per ml tapi tidak ada gejala. Tidak ada gejala demam, tidak ada gejala penurunan kesadaran, tidak ada gejala disuri, atau tidak ada gejala frekuensi yang meningkat, tidak ada nyeri di costovertebral angle. Nah, itu disebut asimptomatik bakteri uri. Seperti yang tadi kami sampaikan, sering terjadi pada usia di atas 60 tahun. Kemudian ASB ini tidak perlu diberikan terapi, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya, diantaranya adalah ya, pada ibu hamil atau yang akan melakukan suatu instrumentasi urinary tract atau operasi begitu ya gampangnya, akan menjalani suatu prosedur urologi dan ada simptomatik bakteri uri. Jadi ada secara kultur, ada hasil kultur yang signifikan secara hitung kuantitatifnya, dan ada juga gejala, baik itu diantaranya demam, atau ada nyeri ketok ginjal, ya, atau penurunan kesadaran, atau dia ada gejala-gejala disuri, ya, frekuensi, atau hematuri, atau apa ini nyeri di suprasimfisis gitu ya. Tapi kondisi ketika terpasang kateter itu cukup sulit ya untuk membedakan asimptomatik dan simptomatik. Termasuk juga pada usia tua di atas 60 tahun kadang kita sulit untuk menentukan apakah ini betul-betul asimptomatik bakteri uri yang tidak perlu diterapi, apakah dia sebaliknya dia simptomatik tapi pasiennya ini tidak bisa menyampaikan gitu ya. Misalkan pasien yang memang dia sudah demensia ya atau dia afasia atau dia imobilisasi lama, terutama orang yang sudah sepuh ya. Itu agak sulit untuk membedakan dua ini. Biasanya gejalanya
lebih ke yang bisa dinilai ini ya, kayak penurunan kesadaran ya, atau demam, nah itu paling mudah sih untuk membedakan dua ini pada usia tua. Dan kalau dibagi berdasarkan terinfeksinya di mana, ada yang community acquired, ada yang hospital acquired, atau healthcare associated UTI ya. Bedanya biasanya kumannya beda ya. Kalau dia community acquired biasanya dia banyak yang sensitif ya. Kuman-kumannya mudah diterapi dengan obat yang standar ya. Sedangkan yang hospital acquired atau dia healthcare associated, dia biasanya banyak resisten ya. E. coli yang ESBL atau CRE, Klebsiella pun seperti itu. Ya. Adanya Enterococcus yang resisten vancomycin contoh. Kalau dia yang komunitas, biasanya dia kuman-kuman yang flora normal ya, flora normal di area uretra. Ini kalau secara anatomi ya, di sebelah kiri ini gambaran yang normal, jadi alirannya harusnya searah ya ke bagian distal, one way urine flow. Jadi tidak ada gangguan fungsional maupun struktural ya. Sehingga urin ini berjalan dengan baik dan dibuang dengan baik. Regular micturition. Jadi kencingnya eh, reguler ya. Dan ini juga suatu defense system dari tubuh manusia sehingga kuman itu tidak mudah untuk berkolonisasi di daerah vesika urinaria. Sehingga dia di flushing terus, tidak terjadi suatu kolonis. Mau dia nempel, dibuang lagi. Mau dia nempel, dibuang lagi. Karena adanya flushing. Nah, sedangkan di sebelah kanan ini ada beberapa gangguan ya. Di antaranya dia eh, ada ini ya, jadi terpasang kateter misalkan ya, atau stasis karena BPH, maka dia bisa masuk dari uretra ke vesika urinaria ya. Apalagi ada inkompetensi dari valve di sini ya, dari junction di sini, vesiko uretero-vesiko junction di sini, sehingga urinnya bisa balik ke atas dan infeksi bisa naik ke atas. Nah ini gambarannya yang lebih jelas. Jadi contohnya adalah pelvisnya ada dia sumbatan ya, jadi hidronefrosis atau dia vesiko uretero-vesiko junctionnya dia ada gangguan sehingga dia yang harusnya dia tidak ada penggembungan ya atau ureter seperti ini dari terjadi suatu hidroureter sehingga urin tidak berjalan mulus ke distal tapi dia reflux ke atas. Dan juga ada ini gambaran ini ya prostat BPH sehingga urinnya itu tidak bisa dimiksikan ya sehingga fisikanya sampai penuh stasis akan bisa regurgitasi ke atas, reflux ke atas. Dan ada gangguan neurologis ya. Ya, tidak bisa miksi atau dia miksi terus ya inkontinensia. Itu mengganggu dalam fungsi pembuangan urin. Nah, ini dari Mahon, kalau yang tadi Strutter, ini faktor risiko yang menyebabkan UTI ya, yang beberapa kali kami sebutkan usia, kehamilan, ya, gangguan anatomi, kemudian pemasangan kateter ini menjadi faktor-faktor yang dominan ya. pH urin yang meningkat itu juga menjadi suatu faktor risiko diabetes mellitus, kehamilan, ya, kemudian gangguan imun ini juga sangat mempengaruhi. Nah ini kalau terpasang kateter ya gambarannya ini skematisnya cukup mudah dicerna dari Strutter. Jadi kalau kita punya kateter kan ada lumen dalam dan ada bagian luarnya. Ini kuman dari bagian ini luarnya ya. Ini orificium uretra externa, ini orificium uretra interna. Ini kumannya bisa masuk lewat sela-sela antara uretra dan kateter, atau dia juga bisa masuk melalui lumen di dalam. Ini yang keluar. Nah, ini adalah gimana kuman itu bisa masuk melalui kateter ya. Jadi baik dari luar maupun dari dalam. Ini adalah residen mikrobiota di uretra ya. Jadi sebenarnya uretra kita itu tidak steril ya. Jelas saja kita terpapar dengan bagian yang ini ya.
Untuk pembuangan feses ya, itu juga sangat lembab. Maka ini wajar dihuni mikrobiota di daerah uretra, terutama yang eksternal ya, uretra eksternal. Tapi kalau di bagian vesika, dikatakan di beberapa buku itu dia harusnya steril sebenarnya. Makanya kalau kita mau ngambil yang benar-benar steril, yang hitung koloni yang dia sangat minimal sudah disebut sebagai infeksi adalah di fungsi di suprapubis. Tapi kalau dia diambil dari uretra, dia ada hitung koloni yang dia signifikan sekian baru dikatakan infeksi. Mikrobiotanya diantaranya ada cons, ya, koagulasi negatif Staphylococcus, kecuali Saprophyticus ya. Kalau Saprophyticus di urin ini adalah suatu patogen. Kemudian Streptococcus, Lactobacillus ya, terutama pada perempuan ya. Lactobacillus itu adalah kuman baik ya, terutama di vagina ya. Diphtheroid, Corynebacterium, Neisseria yang Saprophyticus, Coccus anaerob ya, Propionibacterium spesies, Mycobacterium commensal, Mycoplasma commensal dan yeast, Candida. Candida di ibu hamil atau perempuan dewasa tua terutama ya, itu ada Candida sebagai flora normal. Ini ya, kalau dikatakan di Mahon ini masing-masing usia memiliki uh, voided urin mikrobiota. Jadi kalau urinnya ditampung dan dikultur, itu ada muncul ini. Dan jadi ini bukan untuk diterapi ya, tapi disampaikan di sini bahwa seharusnya bisa terjadi suatu hasil yang steril kalau betul-betul dia di uretra eksternnya orifisiumnya itu di desinfeksi betul-betul bisa terjadi suatu keadaan yang steril. Tapi kalau misalkan tumbuh pun dia kurang dari 1.000 koloni per ml. Bisa jadi kurang dari 10 pangkat 3. Ini kuman-kumannya berbeda antar usianya. Ini saya ambil dari Nature ya. Jadi tahap-tahapnya kalau yang sebelah kiri adalah uncomplicated UTI. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah complicated yang diwakili oleh Chauti ya, pemasangan kateter. Jadi kumannya sebenarnya ada di uretra bagian luar ya. Periuretra area ini sudah ada uropatogenic bakteria. Jadi di sini ditekankan bahwa tidak semua bakteri bisa masuk ke dalam vesika ya. Jadi hanya bakteri yang uropatogenik. E. coli pun juga E. coli yang uropatogenik. Jadi tidak semua E. coli bisa menyebabkan infeksi. Dia memiliki ekspresi pilih tertentu, ya, adesin tertentu yang dia nanti akan kita sekilas bahas di belakang yang bisa menyebabkan ISK ya. Nah, yang kiri ini dia sudah ada di periuretra, kemudian dia berkolonisasi di uretra, masuk ke dalam vesika, dia ada pilih tertentu yang bikin dia nempel di sini. Kemudian ada neutrofil, neutrofil di urin yang dia berusaha untuk melawan kuman yang masuk ini ya. Ternyata dia tidak berhasil. Kuman ini bisa menjadi suatu biofilm. Biofilm ada yang dia dilepaskan sebagai eh, apa ini bakteri yang dia bisa bersirkulasi gitu ya. Kemudian dia bisa masuk ke ureter ya. Di sini dibilang oh sebelumnya ada ini ya, epithelial damage ini penting juga ya, karena epithelial damage, kemudian PMN ini yang menyebabkan gejala-gejala ISK seperti disuri ya, seperti frekuensi gejala-gejala inflamasi itu disebabkan karena epithelial damage dan adanya neutrofil ini. Kemudian dia ascending ya ke ureter, kemudian dia masuk ke ginjal dan di sini juga tidak sembarangan bakteri yang bisa menyebabkan pyelonephritis yang ascending ya. E. coli pun dia ada yang upek uropatogenic E. coli yang dia hanya bisa sampai di sini saja, tidak bisa naik ke atas. Yang bisa naik ke atas hanya yang bisa memproduksi suatu eh, ini ya, pili tertentu ya. Nanti akan dibahas di belakang namanya P. pili, pyelonephritis pili. Kalau yang di bawah ini nempelnya dengan type 1 pili. Nanti di belakang ada.
Kalau yang sebelah kanan ini menggambarkan complicated UTI atau yang diwakili oleh Chauti di sini ya. Dipasang kateter, kemudian ada bakterinya. Ya. Dikatakan kalau sudah 14 hari, hampir 100% pasien yang terpasang kateter selalu terjadi bakteri uri. Kalau 14 hari ya. Jadi makanya perlu diganti maksimal adalah 14 hari. Maksimal ya. Minimalnya berapa ya? Kalau sudah ada gambaran dia eh, apa namanya seminggu pun nggak masalah sebenarnya dilepas. Tapi kan secara biaya memang lebih besar. Tapi kalau maksimalnya dalam 14 hari. Karena 100% pasien yang terpasang kateter dalam 14 hari dia terpasang, pasti dia terjadi suatu eh, bakteri uri. Nah, ini bakterinya bakteri yang terutama menghasilkan fibrinogen ya. Di belakang akan kita bahas diantaranya kayak dia proteus ya. Fibrinogen ini nempel di kateter ya. Kemudian dia dilawan oleh PMN, sama ya prosesnya. Ini poin-poin 1 sampai dengan 8 ini sama antara kiri dan kanan. Si UTI apa uncomplicated UTI dan complicated UTI ini sama tahap-tahapnya. Kemudian kalau sudah terjadi suatu biofilm ini ya, terjadi epithelial damage, dia bisa ascending ke atas. Bisa menyebabkan sepsis ya pada akhirnya. Ketika sudah masuk ke ginjal kemudian bisa menyebabkan suatu bakteremia dan sepsis. Ini yang sering menyebabkan UTI. Yang paling sering adalah golongan Enterobacterales ya, terutama E. coli yang uropatogenik atau PEG ya. Enterococcus termasuk juga yang vancomycin resisten. Kemudian Streptococcus agalactiae atau grup B Streptococcus. Kemudian Pseudomonas ini terutama yang disebabkan karena catheter related. Staphylococcus aureus biasanya dia awalnya adalah sepsis dulu, bakteremia dulu, kemudian baru terjadi suatu UTI atau yang disebut dengan ini ya apa descending UTI. Dan Staphylococcus saprophyticus ya ini juga eh, sangat sering ya pada perempuan terutama. Kemudian Candida jamur ini juga penting ya. Kalau yang bawah ini tidak terlalu sering, tapi perlu kita tahu ya. Biasanya ada gambaran UTI, tapi kok nggak ada hasil kultur yang muncul ya, tidak ada kumannya. Bisa terjadi karena ini. Jadi, kayak kami dia ya nggak akan mungkin bisa dikultur ada hasilnya ya. Kami dia itu harus dilakukan kultur di sel. Jadi diagnostiknya bukan dengan kultur. Kemudian Mycobacterium, TB misalkan. TB di kultur ya nggak akan tumbuh karena 2 hari biasanya sudah maksimal 3 hari kultur yang rutin urin itu sudah dibuang biasanya atau sudah tidak dilanjutkan inkubasi. Kemudian kuman-kuman yang lain mikoplasma juga sulit untuk dikultur plasma. Jadi ini termasuk kuman-kuman yang fastidius ya di yang Leishman ini. Kemudian kalau terjadi suatu multisistem disease ya biasanya Salmonella ini juga dia jarang descending ya sorry jarang ascending, jarang dari uretra awalnya. Jadi biasanya dari darah dulu baru dia turun ke saluran kemih ya. Oh, Salmonella. Dan kuman-kuman yang lain ini agak jarang, saya belum pernah nemuin sih. Tapi dikatakan di sini bisa terjadi. Kuman-kuman yang di plastik ini juga ya ternyata kayak triposporon. Ini bisa menyebabkan UTI. Ini kalau digambarkan perbandingannya bakteri, fungi, virus, parasit, mudahnya seperti ini ya. Ini gram negatif, paling sering ini yang catheter related ya. Kalau ini eh, yang ada apa ini pagernya ini bisa turun dari darah terlebih dahulu. Tadi sudah kami sampaikan. Masuk juga kandida. Makanya kadang kalau kita eh, temukan kandida di urin itu cukup membingungkan ya, karena tidak ada cut off yang betul-betul harus kita ikuti apakah ini betul-betul UTI perlu diterapi ataukah tidak, karena dia bisa terjadi descending. Kalau descending walaupun 10 pangkat 3 saja ya dia harus diterapi karena dia manifestasi infeksi di tempat lain. Tapi kandida juga dikatakan bisa
ascending ya, dari kateter. Nah, kalau kayak gitu ya bisa terjadi suatu kolonisasi saja atau kateter associated bakteri atau candiduria itu tidak selalu harus diterapi ya. Dan virus juga ternyata ada. CMV juga biasanya bisa menyebabkan UTI, terutama yang dia transplant ya. Transplant ginjal. Transplant ginjal kalau dia dari donornya yang sudah memang CMV positif, bisa terjadi resipiennya terjadi CMV tertular, kemudian terjadi infeksi saluran kencing karena CMV tadi. MTB ya, MTB juga ya bisa dari darah. Jadi kadang-kadang kita temui pasien agak sulit untuk didiagnosis TB, ternyata urinnya positif. Nah, ini juga cukup membantu untuk diagnostik TB. Ini dari Mahon juga ya. Jadi kalau ini berdasarkan diagnosis ininya ya, clinical disease-nya, sindromnya. Kalau dia di uppernya, kumannya ini ya, nanti bisa akan saya share ya, bisa kita baca. Yang paling penting sebenarnya ya, Heterobacterales, aureus, kemudian Pseudomonas, ya, Candida, ini dari Nature, bahwa 75% uncomplicated UTI itu adalah karena UPEC, Uropathogenic E. coli. Kalau pada complicated, dia 65% UPEC. Jadi memang mendominasi ya. Klebsiella pneumoniae, Saprophyticus, Enterococcus, ini dominasi yang berikutnya. Dan sisanya adalah kuman-kuman ini ya, GPS dan seterusnya. Pada uncomplicated UTI. Sedangkan complicated, dia pseudomonasnya pastinya meningkat ya. Kalau di sini 2% ya, sebelumnya 1%. Kemudian ada peningkatan Klebsiella pneumoniae, Enterococcus. Nah, ini cukup tinggi ya. Candida yang sebelumnya ini kalau dia uncomplicated cukup rendah, pada complicated dia cukup meningkat ya kejadiannya. Ini virulence factor, jadi tidak semua kuman tuh bisa mudah untuk menginfeksi saluran kencing ya, karena tadi sudah kami sampaikan pH kencing ada sudah asam ya. Kemudian ada kalau kita tahu umbrella cell di sel-sel epitel transisional di vesika urinari itu tidak mudah untuk ditempeli kuman ya, karena dia punya umbrella cell. Itu hanya kuman tertentu yang memiliki adheren tertentu ya. Kalau di UPEC yang dominan dibutuhkan adalah type 1 pili pada vesika urinari. Sedangkan pada ginjal dia pilihnya adalah P pili. Itu aja yang perlu diingat kayaknya. Makanya kita bisa buka lagi saja. Tapi ini penting semua sebenarnya sih kalau secara molekuler. Klebsiella pneumoniae juga punya type 1 pili walaupun agak berbeda dengan E. coli ya. Sama-sama type 1 pili tapi agak berbeda. Dia juga punya kapsul untuk evasi dari PMN tadi ya, PMN yang mau makan kumannya tapi dia bisa menghindari dengan kapsulnya. Kalau di E. coli dia punya ini ya apa hemolisin A ya di sini. Kemudian toksin-toksin juga. Klebsiella pneumoniae agak banyak ya kalau dilihat di sini dibandingkan E. coli. Tidak sebanyak E. coli dalam menyebabkan ISK. Proteus, ya ini cukup banyak ya, lihat. Makanya ini mendominasi juga ya. Kalau kita di laboratorium urin, dia sering terjadi, apalagi yang sudah terpasang kateter yang cukup lama. Dia punya mekanisme, ada flagellnya, kemudian dia bisa menghasilkan urease, ya bisa mengubah apa namanya urea menjadi apa namanya lebih bersifat basa ya di urin. Kemudian Pseudomonas aeruginosa ya dia juga punya quorum sensing untuk membentuk suatu biofilm ya quorum sensing. Saprophyticus juga punya arease juga cukup dominan di urin untuk mekanisme dia menyebabkan UTI ya. Enterococcus fecalis dan Faeceum sebenarnya nggak banyak ya untuk virulence factornya, tapi ini cukup penting untuk mekanismenya ya. Kalau kita lihat nanti di belakang ada gambar-gambar. Nah, itu beda dengan E. coli. Enterococcus faecalis itu nggak bisa nempel di umbrella cell sebenarnya. Karena dia nggak punya.
pili tertentu yang bisa nempel di umbrella tadi. Tapi dia punya pili-pili dan adhesin yang nempel di device terutama di kateter. Nah ini kalau di sini adalah gambaran untuk E. coli ya atau yang uropathogenik E. coli. Ini kalau kita lihat ya, UPEC yang dia tadi kalau gambarannya awalnya di periuretra, dia berkolonisasi ya, kemudian dia masuk ke vesika urinari. Ini adalah vesika urinari epitel transisional ya. Ada umbrella cell ya, umbrella cell ini cukup menyulitkan untuk bakteri bisa nempel di sini. Hanya bakteri tertentu yang bisa punya pili dan adesin ya tertentu. Ini adalah type 1 pili yang tadi kami sampaikan dan dia punya adesin khusus. Kemudian dia menempel di uroplagin dari umbrella cell. Kemudian membuat gimana caranya ini dia dibilang unknown mechanism ya. Bakteri ini masuk vegetatifnya masuk ke dalam sitoplasma ya. Ini. Kemudian dia membentuk suatu apa dibilang IBC ya. eh, Intracellular Bacterial Community. Jadi cuma manusia yang buat komunitas ya. Kuman juga membuat satu komunitas dan ini nggak bisa diserang antibiotik apapun IBC ini. Jadi dia di dalam sitoplasma dari sel umbrella dan dia resisten terhadap antibiotik ya. Apapun nggak bisa ya. Karena kan antibiotik harus gimana caranya bisa masuk ke sel ini kan nggak bisa. Nah, kemudian dia bisa dieflakkan ya, dan dia bisa masuk ke dalam sel transisional ya, membentuk kir. Ini lebih sulit lagi ya. Jadi beberapa sel dikatakan sini ya berapa ya 2 sampai 4 sel ya. Itu sorry 4 sampai 10 non-replicating bakteria. Jadi ini dia kayak dorman gitu ya. Dia dorman, dia nggak membelah pun juga tidak apa namanya bermetabolisme yang aktif gitu. Jadi dia dorman. KIR ini singkatan dari apa ini tadi? Poison Intracellular Reservoirs. Jadi dia luar biasa ini. Kuman sangat pinter. Dia bisa dorman di situ. Nah, di waktu-waktu dia bisa dieflakan ya, dilepaskan lagi menjadi sel yang aktif ya. Kemudian bakteri yang sudah berkomunitas dan dia memenuhi sel umbrella ini, dia bisa tereksfoliasi, ya, apoptosis, ya, suatu kondisi radang terjadi, tissue damage yang itu menyebabkan gejala-gejala ISK tadi. Ya. Kemudian ini juga luar biasa ketika terjadi IBC, dia bisa menjadi suatu filamen. Ya, kadang-kadang saya pernah nemuin sih waktu itu saya pikir ini adalah kuman yang kena antibiotik, jadi memanjang-manjang seperti ini. Tapi ternyata itu bukan kondisi yang kena antibiotik, tapi itu adalah iupek filamen. Dan ini juga resisten antibiotik, juga resisten terhadap ini ya, fagositosis. Ini luar biasa, ada iupek filamen ini. Itu kemudian melanjutkan kerjanya ke kidney ya, ke ginjal. Nah, ini, ketika sudah sampai di ginjal, dia beda pilusnya. Pilusnya adalah P pilus. Jadi dia memunculkan uh, mengekspresikan P pilus. Nah, ini terjadi suatu proses di dalam epitel ginjal ya. Kemudian itu terjadilah suatu glomerulonefritis atau dia pyelonefritis ya, sorry, pyelonefritis. Nah, kalau ini Proteus mirabilis ya, agak berbeda mekanismenya, tapi hampir mirip sih. Tapi kalau Proteus ini terutama adalah yang ini ya, catheter related ya. Jadi ketika ada suatu pemasangan kateter, maka Proteus ini bisa menyebabkan suatu jauti ya. Ada suatu pili yang dinamakan Manus resisten ya, Proteus like pili. Jadi Manus resisten, Proteus like pili.
Ini bisa nempel di sel umbrella, baik juga menempel di kateter itu sendiri ya. Jadi di sini bisa nempel, kemudian terjadi filamentasi juga ya, memanjang kayak upek tadi. Kemudian dia bisa mengubah, kalau di urin kan ada urea ya, kita kan bau pesing itu karena urea. Dia diubah dengan enzim ureasenya yang diproduksi menjadi amonia. Dan amonia dia membuat pH di urin meningkat menjadi basa dan menyebabkan suatu kristalisasi atau ya kristal ya, membentuk suatu kristal-kristal, kristal amonia. Kemudian proteus ini menjadi suatu biofilm. Nah, biofilm ini sulit untuk diobati ya. Kalau di kateter seperti ini, ya solusinya adalah kateternya harus dilepas ya. Karena dia sudah terjadi diobati apapun dia nggak akan bisa mempan ya, karena dia sudah terjadi biofilm di kateternya. Jadi solusinya adalah harus dilepas. Kemudian yang di umbrella cell dia juga menjadi suatu kolonisasi dan dia menyebabkan suatu tisu damage juga ya. Terjadi eksfoliasi sama seperti OPEC tadi dan melanjutkan ke ginjal ya. Kalau dia melanjutkan, tapi di sini tidak dijelaskan mekanismenya yang menyebabkan pyelonephritis ya. Nanti akan coba kita baca lagi mungkin ya. Ini juga hampir mirip ya. Trochleus fecalis tadi kami sampaikan. Dia tidak memiliki suatu pilin atau adesin tertentu yang bisa nempel di umbrella cell. Tapi dia nempelnya di lingkungan yang terpasang kateter tadi ya. Jadi dia punya pilus EBP, ya. Dia nempel di produk dari uh, protease ya. Kemudian terjadi suatu biofilming akumulasi dari fibrinogen yang dihasilkan dan dia diambil di sekitar lingkungan urin tadi dan jadi biofilming di sini dan terjadi damage, terjadi suatu sisitis ya. Itu ini yang kami sampaikan tadi, ada review terbaru tentang UTI masih hangat 9 September 2024 tapi sayangnya berbayar. Saya masih mencoba kira-kira ada enggak yang bisa mendownload ini, apakah memang sudah subscribe atau bagaimana. Moga-moga nanti kita bisa membahas ini di pertemuan berikutnya ya, untuk review yang terbaru dari Nature. Misalnya Nature itu reviewnya simple, bagus, mudah dimengerti, dan dia enak ya untuk dipahami. Sepertinya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah bahkan, karena ya kita sama-sama belajar. Monggo kalau ada yang mau disampaikan senior sekalian, teman-teman, kami sangat senang kalau ada yang menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Nah ini ada Dokter Tiar, senior kami. Wah, terima kasih. Dokter Iin, Dokter Nuwun, Dokter Meta. Pasti sudah banyak bergelut dengan kasus-kasus UTI di rumah sakit maupun di komunitas. Ini kami kayaknya menggarami lautan. Terima kasih hadirnya. Kalau tidak ada yang didiskusikan ya, terima kasih sekali lagi. Kita tadi buka dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Semoga bermanfaat dan berkah apa yang kita bahas pada malam hari ini. Kita akhiri dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Terima kasih dan mohon maaf izin kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.